dispadia. Jadi yang terletak di ventral itu apa? Proses dispadia yang terletak di dorsum. Ya, jadi itu ya. Pasti kalau ada kelainan ini sphincter uretra eksterna itu juga akan terganggu dan akan ada predisposisi terjadi infeksi di traktus urinarius ini, apalagi dengan ini yang jelek pada bayi dan anak-anak. Jadi itu biasanya bisa diketahui ya dengan pemeriksaan pada saat lahir ya, dicari apa namanya ya pada saat apa namanya kalau apa bisa ditunggu ya operasinya sampai usia 1 tahun ya, dengan memakai apa kulit dari reduksium ya, sebagai reputasi. Jadi karena tidak digagas gitu ya sama orang tuanya sama anaknya, sehingga baru diketahui pada saat mungkin SD juga apa melakukan sunat gitu ya, kan itu baru ketahuan oleh dokter. Dispadia ini itu karena ringan ya, merupakan kondisi kontraindikasi ya, untuk sekundisi. Nah, tadi reduksinya pakai sebagai ya, mungkin ejakulasi normal itu akan terganggu ya, pada saat urinasi juga akan terganggu. Ya itu gitu ya. Jadi pastinya akan berpengaruh pada efektivitas. Ya, kemudian ada obstruksi satu uretra kongenital, jadi ada apa membran ya di uretra. Jadi membran itu letak di uretra prostat bagian prostatnya apa ya, melapisi uretra gitu ya, atau uretra yang melewati prostat ya. Dan bagian itu membentuk membran, menyebabkan obstruksi traktus urinarius ya. Mungkin selama di dalam kandungan mekonium cairan ketuban yang di cairan ketuban yang di telan oleh janin itu akan diekspresikan juga ya melalui urin. Proses ekspresinya tertentu ada untuk amion ya, atau bahkan di pada janin sendiri akan terjadi kelainan traktus urinarius ya, karena adanya membran pars ya, atau terbentuknya membran pada uretra pars prostatika. Ya, kemudian fimosis ya, tadi sudah orificium dari produksi ini terlalu kecil untuk retraksi normal, bisa terjadi secara kongenital atau pada usia yang lebih dewasa. Itu produksinya misalnya karena luka ya, karena infeksi, karena membentuk jaringan paru,
dia prostat ya inflamasi akut dan kronik ya, jadi luas dari vesika urinaria atau luas dari bagian distal ya, subcutaneous bagian bawah yang uretra. Jadi apa namanya tadi ya prostatitis akut ya, itu akan menimbulkan apa gejala yang berat ya, gejala kronis yang berat. Sedangkan yang kronis itu biasanya karena apa infeksi yang berulang ya, bisa kambuh atau predisposisinya terjadi infeksi trakus urinaria itu tidak diatasi, infeksi berulang berdampingan, jadi maka akan untuk ya, infeksi itu bisa menyebar ya, sampai ke prostat juga ya. Selain kemarin di trakus urinaria sebagian atas ya secara ascending ya. Jadi penyebabnya adalah bakteri coliform, Pak E. coli, Klebsiella, Proteus, sampai Pseudomonas, kemudian ada Gonococcus dan Chlamydia, kemudian biasanya itu ya yang spesifik untuk TBC dan sifilis ya, itu biasanya ada di testis ya. Kalau sifilis itu utamanya di testis, kalau TBC itu terutama terjadi di epididymis ya, lesnya, kemudian luas ke testis. Nah, ya jadi ini kalau ringan ya, itu mungkin normal ya, tapi bila luas ya, akan ada gejala klinis. Dan gejala klinis itu yang menjadi acuan untuk penegakan diagnosis ya. Jadi sudah dijelaskan itu gejala klinis dari prostatitis akut. Kemudian ya pastinya inflamasi ini akan menyebabkan ukuran prostatnya ya, jadi besar, dan karena inflamasi ini maka ada kerusakan dari sel-sel epitel ya, sehingga PSA ya yang ada di dalam sel epitel itu dilepaskan ya, ke sirkulasi darah, sehingga ada peningkatan ya PSA dalam serum darah pada saat diperiksa. Dan inflamasi yang dari kronik ini akan menimbulkan pembesaran prostat ya pastinya, dan juga akan menyebabkan inflamasi ya pada uretra ya, dan risiko menyebabkan pengenjakan parut dan akhirnya ada retensi dari urin. Ya ini ya prostatitis bakteri akut ini gejalanya seperti ini ya, nanti sudah dibahas ya. Kalau yang kronik ini gejalanya tidak khas ya, jadi karena itu kalau dari infeksinya sumbernya dari mana ya, itu mungkin dengan pemeriksaan uretritis, pemeriksaan mikroskopis dari urin yang sitologi urin akan mungkin menunjukkan tidak ada perubahan yang
besar gitu ya, pada pemeriksaan tersebut atau tidak ada pembesaran prostat ya. Jadi tapi ada PSA-nya normal dengan sistoskopi dan dijumpai ada yang kelainan ada ureter yang besar. Kalau urinnya dikultur berkali-kali ya dalam pemujatan prostat, nah itu mungkin baru bisa menentukan ya adanya bakteri yang ada di yang dibiarkan di dalam bakteri itu akan susah diketahui bakteri penyebab itu. Ya, kemudian pengobatannya ya juga tadi dengan antibiotik ya, tetapi pengobatan antibiotik ini akan sulit ya karena kelenjar prostat jarang vaskularisasi kelenjar prostat itu tidak banyak ya, jadi sedikit. Karena itu obat-obat ini peroral maupun intravena itu sulit masuk ya ke dalam prostat, apalagi pada saat prostat itu dalam kondisi udem pasti lebih sulit. Kemudian ya karena kelenjar prostat ini menghasilkan sekret ya, cairan prostat ya. Nah, dan sekret yang ada di dalam rumen itu membentuk kalkulus ya, membentuk batu, dan di sana menjadi indus dari bakteri untuk terjadinya infeksi inflamasi ulang ya. Ini ya prostatitis yang tanpa infeksi ya, ini karena sulit ya dan lebih banyak, lebih sering dijumpai dibandingkan prostatitis bakteria ya, karena ya secara morfologi ya itu saat pemeriksaan jaringan dan prostat ya, menunjukkan inflamasi kronik ya, sebuah sel radang kronik gitu ya, tapi tanpa adanya ini bakteri ya pada bentuk itu. Jadi prostatitis tanpa infeksi bakteri itu lebih sering dibandingkan prostatitis dengan bakteri ya. Jadi itu kemudian yang biasanya dapat diketahui adalah chlamydia, mycoplasma, dan trichomonas ini pernah dijumpai menyebabkan prostatitis. Ya, kemudian ini granulomatosa ya, ini karena infeksi spesifik ya, karena infeksi ya itu ya. Kemudian itu adalah infeksi inflamasi ya pada prostat. Kita lanjut ke hiperplasia prostat ya. Jadi ini adalah ya, pada orang yang usia lebih dari 50 tahun itu, atau semakin usianya bertambah ya, maka tes insidensi atau proporsi pria yang menderita hiperplasia prostat ini semakin banyak ya. Jadi 60 tahun mungkin ringan gitu ya, menimbulkan gejala obstruksi ringan gitu ya. Dan di atas 80 tahun hampir 90% ya, jadi 90% mengalami BPH. Nah,
namanya hiperplasia dari stroma prostat dan kelenjarnya ya yang dilapisi oleh sel-sel epitel. Dan hiperplasia dari stroma dan kelenjar itu akan nodul-nodul ya, besar, dan nodul-nodul itu terbentuk karena ada dilingkari ya oleh jaringan ikat fibrus ya yang menjadi stroma dari prostat. Dan karena letaknya di daerah periuretra atau di daerah transisional ya, maka dapat menyebabkan obstruksi dengan cepat ya. Kemudian ya dia menyebabkan obstruksi uretra semakin besar ya akan menyebabkan obstruksi semakin berat dan menyebabkan total ya. Jadi total pasti yang kemarin neuropati obstruktif ya, neuropati obstruktif ya, dan kemudian ini ya, jadi hiperplasia ini karena adanya hormon androgen ya, testosteron yang menyebabkan tambahnya proliferasi sel, tetapi mencegah terjadinya apoptosis ya, dari sel-sel dalam prostat gitu ya. Jadi itu ya. Dihidrotestosteron ini ya, berasal dari testosteron yang dikonversi oleh operasional prostat. Ya ini ya, selain paru-paru ini prostat ini paling banyak ya. Tapi di negara Eropa itu prostat ini sangat banyak ya. Katakan nomor 2 ya, tapi kalau di Indonesia mungkin tidak ya. Jadi ya ini ya, mortalitasnya juga tinggi ya. Ini angka kelima ya kalau di Indonesia ya, didahului dengan kemungkinan di prostatik interepithelial mungkin ada low grade, ada high grade, dan low grade itu tidak bermakna ya, misalnya diabaikan. High grade itu ya harus dieksplorasi gitu ya. Apakah ada lesi-lesi yang lain ya, ada hemokarsinoma gitu ya. Nah, kemudian ya tadi ya berhubungan dengan androgen ya, faktor keturunan ya, faktor mutasi somatik ya. Kemudian untuk screening memang biasanya PSA ini ya, dan juga dilakukan USG. Kemudian untuk respon terapi ya itu juga biasanya juga ya. Kemudian kalau saat screening PSA tinggi ya, kemudian pembuluhan meningkat ya, itu ya bisa dan menimbulkan obstruksi ya. Biasanya dilakukan pengobatan prostat ya melalui uretra, atau bila belum ya maka dapat dilakukan biopsi prostat ya, tapi itu jarang biopsi prostat transpektal ya. Misalnya dengan kemudian transuretra resection ya prostat. Kemudian ini ya ada di perifer tadi ya, jadi perifer prostat, sehingga dengan TKG itu akan teraba ada suatu prostat yang nodular ya, dan
kemudian ini kalau masih lokal ya, apalagi dengan masih pin hybrid gitu, ini radikal ya, post-atom radikal, radioterapi dengan pengambilan kalau masih lokal ya, masih terbatas di postcard ya, itu akan bagus ya proses dengan rotasi yang kita bahas teknis. Jadi tadi sudah yang cryptocurrency atau undecided testis. Ini jadi pada pada bulan ke-6 7 ya, itu testis itu dari abdomen akan turun dalam support ya, pastinya karena jadi terganggu ya. Nah ini insidensinya ya 0,25% pada yang dewasa. Jadi kalau terjadi cryptocurrency ini berhubungan dengan hernia inguinalis, kemudian mungkin ada massa di abdomen itu yang besar, kemudian berhubungan dengan trauma yang mungkin misalnya ya ya pada saat olahraga ya, pada saat melakukan aktivitas berat gitu ya. Nah itu testis yang ada di abdomen atau tidak ada di daerah yang normal itu pasti akan tetap mengalami trauma gitu. Kemudian ada atrofi dari testis ya. Kita akan ketahui setelah saat aktivitas atau setelah aktivitas, jadi perkembangan ada maskulina sekunder itu juga terjadi ya. Apalagi kalau dua testis gitu gagal turun ya. Ya kemudian ini akan meningkat ke bawah testis ya, di jumlah tumor yang sudah dibahas itu akan meningkat resiko terjadinya sama jumlah tumor ya. Karena kan kalau 2 tahun, lebih dari 2 tahun ya, testis itu tidak di melakukan orgidoplasti ya, orgidektomi ya. Nah itu dan orgidektomi ya, kalau pada dewasa atau kondisi testisnya sudah rusak, maka akan beresiko terjadinya jumlah tumor. Semakin meningkat resikonya semakin jelas semakin lama. Ya, kemudian inflamasi ya, ini GO tuberkulosis itu biasanya terjadi di epididymis ya. Kalau sifilis itu pertama kali di testis dan juga mams ya, gondongan parotis epidemika itu 20% ini akan menyakiti testisnya dengan parotis. Mungkin gondongan ini mams ya sudah berkurang karena dengan vaksin. Kemudian ortitis granulomatosa ini bisa karena sperma ya, atau dari ya menyerupai granuloma pada ortitis di testis. Ya ini lesi vaskuler, ini toksi ya, dari pada infan itu ya, jadi biasanya testis ya, kemudian mesentarium
masih ada ya apa namanya menyatu gitu ya, dan mungkin dan ya itu ya bagaimana ya, jadi hasilnya akan menyebabkan apa spermatic cord ya, isi udara dan juga vas deferens itu tidak terfisir dengan baik gitu. Ya mungkin karena gangguan tadi itu ya, sehingga apa namanya pada saat olahraga ya, pada saat manuver tertentu ya, atau karena apa ya itu terjadi puntiran ya pada spermatic cord ya, sehingga apa karena apa aliran darah balik itu terganggu ya, terhenti, dan darah itu terkumpul di testis ya, di skrotum, dan akan menimbulkan luka, infak ya, bengkak nyeri, infak ya, darah testis ya itu begitu. Ada pengumuman dari Pak Jo untuk tugas pre-sesinya. Topiknya ada berapa topiknya?